tuh udah nggak mandi 2 hari nih lumayan wangi. Mas, boleh diceritain dong pengalaman haji tahun ini seperti apa? Haji tahun ini alhamdulillah, sensasinya beda, terus pengalamannya juga beda. Kalau tahun lalu itu lebih banyak ke pengalaman kayak spiritualnya, kayak miracle gitu. Kalau tahun ini lebih ke kita diuji bagaimana kita lebih sabar. Karena yang berangkat kali ini banyak sekali dari apa ya, background yang berbeda, ada yang orang biasa, ada yang pejabat. Jadi kita treatment tuh kayak ngobrol, servis dan lain-lain semuanya juga harus berbeda. Dengan tingkat emosi yang berbeda-beda juga. Jadi itu benar-benar ngolah uji sabar banget dari awal pulang sampai dari awal perjalanan sampai pulang. Jadi benar-benar udahlah, udah kita balikin lagi pasrah ke Allah. Dan alhamdulillah akhirnya semua tadi sampai salam-salaman di luar semuanya udah legowo dengan apa yang mungkin kurang, mungkin yang pernah ada clash, mungkin ada pernah adu argumentasi kayak gitu. Nah, kalau bicara soal ibadah haji mungkin pasti pertanyaannya apa saja sih yang dilakukan di sana atau ada momen-momen apa yang sangat menyentuh hati di sana? Kalau tahun ini itu uh, momen menyentuh hati udah pasti semua bagian haji itu, karena kayak saya cerita aja jujur ya. Tahun lalu saya daftar punya niat, uangnya nggak ada. Akhirnya saya lupa saya punya tabungan kalau saya lagi ngamen itu kan, dikasih uang dolar-dolar saya simpen, saya buat daftarin itu. Kurang 70 juta, saya korek-korek celengan, pas saya tukerin di apa namanya, money changer 70 juta. Tahun ini tuh kemarin ada keterlambatan keuangan saya harus bayar 150 juta terakhir mau daftar gitu. Waduh saya gimana nih, kurang sekian gimana ya sebenarnya. Duh kurang gimana ya Allah, saya pasrah kalau emang misalnya saya nggak berangkat nggak apa-apa. Yang penting jamaah-jamaah saya berangkat, saya bilang sama penyelenggara, punten keuangan saya ini terlambat, kalau saya pun nggak berangkat saya nggak apa-apa, yang penting jamaah saya tolong diservis, saya bilang gitu. Ada telepon belum? Oke. Ya. Mati aja. Ya, assalamualaikum. Ulang ya. Ya, Ya, sorry. Tadi sampai mana itu? aku ulang ya. Aku inget. Oke. Kalau pengalaman spiritual udah pasti ya, selama perjalanan pasti kalau haji itu punya kenangan masing-masing, eh, pengalaman spiritual dengan Tuhan masing-masing. Cuman tahun lalu tuh saya lebih ke spiritual, kalau tahun sekarang lebih ke sabar. Tahun lalu kurang uang, mau berangkat 70 juta, korek-korek ternyata dapat 70 juta. Tahun sekarang mau berangkat, ternyata nama paspor saya itu beda dengan nama yang didaftarkan. Di visa urutan semuanya udah setting masuk, saya keluar lagi. Jadi kayak udah hopeless banget, H-7 kalau nggak salah. Apa H-10 lupa gitu. Jadi saya udah, ya nama saya beda, di visa beda, terus juga pembayaran masih kurang 150 juta, gimana ya saya bilang gitu. Ya Allah saya pasrah, kalau emang misalnya kemudahan masih ini rezeki saya berangkat haji lagi gitu. Terus kemudian Tuhan kasih mudah, visa saya tetap keluar. Tapi uang masih belum ada nih. Bilang, Pak saya nggak berangkat nggak apa-apa karena uang saya kurang. Nggak apa-apa, kamu berangkat, dia bilang gitu. Berangkat, kamu harus berangkat. Dimudahkan. Kemudian begitu 1-2 hari ternyata uang saya cair, saya bayarin gitu. Padahal saya udah berangkat, udah sampai sana gitu. Terus selama perjalanan di sana ketemu sama orang yang beda-beda. Terus atau ibadah juga semua dikasih mudah sama Allah. Walaupun saya nggak sempat cium hajar aswad tahun ini, kalau tahun lalu kan saya juga sama Kiki Farel cium hajar aswad dengan sangat mudah, alhamdulillah. Begitu antri susah kita langsung zet masuk ke dalam, begitu cium 2 kali beres kita oh udah selesai, langsung kali narik ke belakang, mundur ke belakang gitu. Terus terakhir lagi rumor gembar-gembor di berita kemarin bahwasanya ditangkap-tangkapin polisi, visa ziarah dan lain-lain. Allah sangat baik luar biasa. Saya keluar dari hotel saya, harusnya saya naik mobil itu gitu kan. Terus saya bilang jangan deh, yang mereka dulu aja. Kebetulan mereka juga saya duluan, silakanlah mereka duluan gitu. Kebetulan kami yang berangkat mobil kedua, kami berpuasa waktu kan puasa Zulhijjah ya, 6 orang apa 7 orang puasa, kita naik mobil, ternyata mobil yang depan tangkap polisi. Kalau saya, iya kalau saya kemarin masuk mobil depan saya tangkap polisi. Walaupun di sana nggak ada apa-apain ya, cuma ditanya di apa, cuma kan tetap aja deg-degan gitu. Terus kalau untuk lebih ngena lagi ketika saya tuh paling demen, karena kan gini, kita berdoa setiap hari untuk diri kita, untuk keluarga kita. Terus kadang setiap kali saya umroh atau saya ibadah haji, saya membuka kesempatan untuk teman-teman, yuk siapa yang mau titip doa gitu. Walaupun ibarat kata kalau orang apaan sih doa dititipin, emang bisa kayak gitu kan.
jangan pernah menyepelekan itu karena kita nggak tahu doa siapa yang dijabah gitu ya. Jadi kita doa aja, Tuhan pasti dengar gitu. Dan saya buka itu cerita banyak banget. Saya nggak punya anak, saya pengen punya rumah, saya ini, saya bacain aja nama itu saya kerjain di Mabit waktu di Mina. Saya bacain satu-satu dengan nama, dengan binnya dan lain-lain. Setelah itu semua, les air mata turun semua, lega rasanya gitu kayak semoga apa yang saya rasakan karena kenikmatan ibadah haji itu nggak bisa diutarakan ya. Jadi kita di sana bisa berdoa, di sana kita bisa kayak deket sama Tuhan itu kayak satu kenikmatan. Jadi ketika kita bisa kasih sedikit kebahagiaan kita untuk mereka yang mungkin nanti mereka bisa juga merasakan itu kayaknya enak banget, nikmat banget gitu. Nah, di sana kan kalau nggak salah itu cuacanya sangat panas sekali ya. Kenapa? Cuaca di sana sangat Oh panas panas banget, sekali ya. panas. Gimana mensiasati cuaca tersebut agar ibadahnya tuh rangkaian ibadahnya tetap berjalan? Iya. Jadi kalau ibadah haji harus bener-bener udah niat. Jadi kalau misalnya masih suka marah, kalau bisa ya udah eh, pelajari dulu deh gimana cara meredam marah. Kalau misalnya kurang sabar, pelajari dulu deh bagaimana bisa sabar. Karena kalau udah sampai sana, kita bikin plan A, B, C yang dapat kita D, E, F, G gitu. Jadi eh masuk ruangan udah di prepare nih. AC ada 9 misalnya nih. AC-nya mati satu. AC-nya nyala semua, ternyata listrik dari sana nggak kuat, ngejepret mati. Akhirnya semua kipas-kipas semua waktu di Wukuf Tenda Mina gitu. Itu udah lumrah. Terus dari gitu kita harus ngalah sama orang-orang yang lebih tua daripada kita gitu misalnya tiba-tiba kita udah dapat posisi di sini, minggir saya duduk sini gitu ya. Itu kita mau geser ya udah geser kalau masih ada silahkan gitu. Kalau misalnya banyak minum kemarin apa sih, terus tuh keluarnya pasti kita pakai sunscreen yang nggak mengandung wangi kan karena udah berihram gitu. Cuma juga kita jaga ini aja sih, jangan dipaksakan tuh bisa ke apa namanya bukit Jabal Rahmah Arafah itu karena memang padat banget. Dan yang lebih sabarnya, yang dan lebih terkesan lagi adalah tahun ini itu Arab Saudi itu membuat semuanya agar nampak lebih rapih gitu ya. Ternyata berdampak dengan perjalanannya itu dari wukuf, kemudian ke Musdalifah, kemudian ke Mina, kemudian ke Haram untuk tawaf ifadah ataupun ke ifadah dulu baru ke Mina, itu makan waktu yang sangat lama. Jadi kita bener-bener di jalan kayak di bis tuh harusnya cuma 15 menit, kita bisa 5 jam. Nggak masuk akal kan gitu. Jadi harusnya misalnya cuma 30 menit ditempuh dengan jarak lancar, ini kita harus jarak 10 jam gitu. Sementara kita juga nggak bisa turun dari bis karena kita harus barengan dengan grup. Karena kalau udah chaos, kepencar kita tuh nggak akan bisa ketemu lagi, susah gitu. Dan yang paling amaze-nya adalah baru lihat pertama kali banyak orang meninggal di pinggir jalan depan hotel karena kepanasan. Itu Jadi lansia banyak. kebanyakan orang-orang udah usia di atas 40 tahun sih gitu. Jadi oh orang meninggal karena berhaji begini ya. Oh nggak bisa dijemput sama mobil ambulan ya karena memang jalannya ditutup. Ada orang pada aktivitas ke Mina dan nggak bisa, akhirnya berjam-jam di situ jemur gitu. Jadi akhirnya muhasabah diri bahwa kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Kalau kita Tuhan mau diambil sama Tuhan kapanpun bisa. Dan indahnya mereka meninggal pada saat orang berhaji gitu. Tapi kalau boleh tahu ini haji ke berapa sih? Ini haji kedua, Haji kedua. alhamdulillah. Haji Ya, pertamanya tahun tahun kemarin. apa sih bedanya dua haji sebelumnya? Bedanya kemarin tuh tahun lalu ada doa-doa khusus yang ternyata harus dijawab sama Allah, yang masya Allah kalau di apa ya namanya, kadang kita kan namanya manusia kan imannya naik turun ya. Terus kalau misalnya kita lihat eh, doa kita kok nggak pernah jawab gitu. Terus bener gak sih ini sebenarnya kita didengerin doa, kita sholat terus dan lain-lain. Dan tapi ternyata Tuhan itu ada dan Tuhan tuh menjawab doa-doa kita sebenarnya, cuma kita aja nggak sadar gitu. Satu momen saya di Mina waktu itu, di Mabit di Mina, saya doa, ya Allah saya mau melepas semua atribut saya di pekerjaan saya sebelumnya. Mungkin orang udah tahu lah saya seperti apa dulu sebelumnya gitu ya. Saya nggak mau, pada hati saya tuh walaupun tahun-tahun sebelumnya saya seperti menikmati kalau di sosmed di mana, pada hati saya tuh menjerit, saya bilang ya Tuhan berikan saya pekerjaan yang memang bisa yang kau ridhoi, yang memang bisa membawa eh, buat buat akhirat saya bilang gitu. Terus tapi saya masih tergabung dengan kontrak-kontrak kerjasama di tahun-tahun sebelum setelah hajian ini. Saya doa, saya nama itu, saya doa, saya baca Quran, saya buka, saya scroll random, saya berhenti di At-Toha ayat 12 kalau nggak salah sampai ayat 15. Saya bilang ya Allah tunjukkan satu kalimatmu yang membuat saya yakin saya harus melepas pekerjaan saya yang sebelumnya.
Terus dia bilang gini, "Sungguh aku ini Tuhanmu, aku telah memilihmu karena engkau sedang berada di lembah suci." Dia bilang itu kalimatnya kalau nggak salah ya, saya kurang, lupa. "Kerjakanlah sholat, terus, eee, intinya mau kerjakan sholat, kerjakan hal yang, baik, tinggalkan yang munkar." Artinya kan, terus, akan ada balasan bagi orang yang, berbuat baik gitu dan dengan apa yang dia kerjakan selama di bumi. Kurang lebih seperti itu isinya. Artinya kan, loh kok saya nanya seperti itu gitu, "Sungguh ini aku Tuhanmu, aku memilihmu, lemparkanlah kedua terompahmu." Terompah itu kan sepatu ya, sepatu itu adalah sesuatu yang kita pakai. Apakah beberapa yang kita pakai dalam arti selama ini saya memakai apa, selama ini saya, di lingkungan apa, itu kamu lemparkan, kamu lepaskan. Sesungguhnya aku memilih kamu, bahwa ini kamu adalah lembah yang suci, jadi kamu harus yakin gitu. Dan kerjakanlah sholat karena sesungguhnya, amal baik itu akan nantinya dihisap sesuai dengan apa yang kita kerjakan di bumi. Itu langsung kena di hati saya nanya, dijawab, udah akhirnya sejak saat itu kontrak kerjaan yang baru saya nggak ambil, saya cuma ngabisin kerjaan. Terus saya ya alhamdulillah, diperdalam lagi ibadahnya dan lain-lain. Terakhir kerjaannya kayak udah diatur sama Allah, tanggal 8 bulan Maret, 1 hari sebelum puasa itu kerjaan saya habis semua. Pas ditawarin lagi saya udah ngambil lagi, sekian puluh harga gitu, sekian, saya nggak bilang saya nggak mau ambil lagi. Udah sekarang saya pikir, yakin ya Allah ini, panggilanmu, hidayahmu, kalau misalnya ini hidayahmu, eee, pasti Engkau akan mencukupi segala kebutuhannya. Karena pada saat sebelum-sebelumnya saya mikir, saya mau melangkah hijrah, tapi saya cukupin nggak ya semua resiko hidup saya, masih ada kurang keraguan. Tapi setelah kejadian kemarin, saya yakin dan alhamdulillah saya selama berhaji banyak sekali orang baik, tiba-tiba saya dikasih duit 20 juta, tiba-tiba dikasih duit 10 juta, tiba-tiba saya dikasih dolar 1.000 dolar. Kayak saya nggak minta, saya cuma nating tulus aja, saya kerja, orang minta tolong saya bantuin, orang nanya apa, "Mas, nih Mas, buat apa?" Saya bilang, "Enggak, saya mau ngasih aja buat Mas." Masya Allah, jadi semua tuh dicukupin. Jadi kayak nggak tahu nih besok mau bayar ini buat apa, ada aja gitu. Jadi buat buat saya pribadi, lebih ke apa ya, lebih ke pengalamannya tuh tahun lalu lebih spiritual, tahun sekarang lebih ke ayo bebenah diri kamu juga masih kurang sabar, makanya kamu harus lebih sabar lagi. Artinya setelah pulang haji ini Fathul Haji Indonesia Weekend gitu ya. Iya, niatnya gitu nawaitunya. Mudah-mudahan aja, Allah kasih jalan lagi pekerjaan di tempat yang lain yang bisa buat saya lebih tough lagi untuk menghidupi keluarga. Nah, mungkin bisa ditekankan lagi apa ada kekhawatiran nggak sih setelah Fathul Haji kekurangan ekonomi atau Khawatir itu pasti ada Mas, cuman langsung harus segera diyakinkan bahwasanya Allah pasti akan mencukupi gitu. Kan relatif ya keperluan hidup manusia itu kebutuhan pasti kalau kita perlu terus pasti, nggak cukup-cukup gitu. Jadi kita ya ada yang segitu ya cukupin gitu. luar biasa. Tadi boleh cerita kembali ketemu siapa aja artis-artis di sana, teman-teman artis mungkin. Temen artis cuma wacana doang. Jadi kemarin janjian sama Raffi di DM, terus dia bilang, "Oke ketemu malam ini." Qadarullah saya sakit. Jadi saya demam, akhirnya udah istirahat. Besoknya saya nyamperin ke hotel, Raffi udah pergi ke Jabal Hadamah kalau nggak salah. Nah itu besoknya dia langsung pergi ke Mina, jadi nggak ketemu. Terus saya ke masjid Haram, janjian sama Donita. "Obi aku sakit," katanya. "Kalau nggak sakit kita ketemuan." Udah nggak apa-apa, akhirnya nggak ketemuan. Terus janjian sama klien-klien saya, ada bapak dari polisi mana, dari mana, terus padahal hotelnya sebelahan. Pas saya udah siap dia sakit. Terus kemudian ketemu lagi malah saya nggak janjian sama satu kawan lama yang memang punya usaha travel juga, duduk bareng, lagi duduk terus ngobrol-ngobrol, saya DM-an, "Besok tahun depan kita bikin paket haji anu." "Oke," saya bilang gitu. Dia ada janjian depan hotel, transit kita ya, oke. Kita janjiannya di situ. Begitu saya sampai Masjidil Haram lagi duduk, dia lewat, seret gitu. Lah, kok di sini? Kita janji di sana. Padahal nggak janjian, ngobrol panjang lebar gitu. Berarti tiap tiap tahun haji nih sekarang berangkatnya. Mudah-mudahan Allah ijabah ya, karena niatnya adalah, jadi pelayan tamu Allah. Jadi dulu kan niatnya jadi pelayan tamu hotel, kan dia kuliah perhotelan. Allah kasihnya pelayan tamu Allah, diangkat. Kadang-kadang ada pengalaman buruk nih, apa namanya, koper hilang, Ya, bener koper hilang. ya itulah dia, harus banyak sabar. Jadi saya tuh orang nggak bisa diem ya, karena lihat ada orang tua bingung saya samperin, ada ini saya samperin gitu. Akhirnya punya saya keteter.
ada ibu-ibu sama suami istri mau check-in nggak bisa gitu, ternyata saya bantuin. Ternyata koper ini overweight dan harus dibayar di belakang konternya. Saya urus dulu ke sana. Pas saya balik lagi, antrian kami pada paling akhir. Ternyata udah last call. Lagi dikasih pilihan mau naik pesawat tapinya tinggalin bagasi atau bagasinya masuk kita ketinggalan pesawat. Ya udah saya masuk pesawat, selamatin jamaah. Jamaah masuk, koper kita masih di sana. Nah udah gitu akhirnya kopernya saya cek sama sistem katanya like flight selanjutnya. Tapi pas saya mau manjus ke flight selanjutnya juga saya harus nunggu. Kalau saya nunggu koper yang datang, saya ketinggalan lagi. Jadi udah saya balik dulu ke Indonesia, koper masih nyangkut di entah di Jeddah atau di mana, tapi laporannya udah masuk gitu. Ya mudah-mudahan aja sih ketemu. Atau yang apa? Insya Allah mudah-mudahan saya yakin sih ketemu. Jadi butuh sabar aja. Apa aja tuh isi kopernya? Ada titipan teman-teman, parfum, oleh-oleh, ada kurma, titipan mama, sorban, titipan pesantren, ada apa ya, sejadah pemberian jamaah, ada baju-baju kotor, itu aja sih, nggak gimana-gimana. Oke, mungkin ada yang mau ceritain lagi nih yang waktu pas habis ada mungkin Mas? Banyak sih sebenarnya, cuman kepanjangan nanti. Nggak, jadi gini, intinya kalau di sana itu apa yang ada di hati itu secara nggak langsung tuh sebenarnya diijabah, cuma kita nggak sadar. Ada yang kita nunggu-nunggu, tadi gue habis ini nih, gue kena ininya nih, ternyata enggak. Kayak gini, lagi chatting nih sama orang rumah, harus bayar iPad 2.500.000 gitu, dibenerin revisi. Oh ya udah deh, ntar ya pikir dulu, otak loading nih. Oh, abis bayar ini. Pas buka handphone lagi, ting orang transfer 2.500.000. Hah? Kok bisa pas gitu? Oke, saya transfer ke rumah, transfer buat benerin handphone. Artinya Tuhan udah kasih rezekinya ada gitu. Hal-hal kayak gitu. Terus kayak misalnya apa lagi ya? Pengen makan apa misalnya gitu. Terus tiba-tiba ntar kayak kemarin gitu, pengen nasi goreng. Tiba-tiba menunya nasi goreng gitu. Macam-macam deh pokoknya. Terus ada yang berantem terus di jamaah sini sensi-sensian. Ya Allah lembutkan hati mereka, mudah-mudahan mereka ini soalnya udah pasrah. Begitu saya nyamperin, kami udah berdamai, alhamdulillah. Jadi udah jangan pernah meremehkan yang namanya doa ya. Jadi doanya sebanyak-banyaknya pagi, siang, sore, malam, lagi bengong mau tidur, setelah mandi mau berangkat kerja, lagi bengong pokoknya. Karena doa sekarang tuh belum tentu langsung jawab sekarang. Bisa jadi nanti 20 tahun lagi, bisa jadi besok, bisa jadi langsung. Jadi tetap husnuzon sama Allah dan yakin gitu. Ya gitulah pokoknya. Kalau ada pesan nggak buat pemirsa yang ingin berangkat haji tapi belum pernah ke sana juga mungkin dari faktor ekonomi atau apa? Buat teman-teman yang buat teman-teman yang ingin segera berhaji, yakin bahwa asalnya Allah akan memberikan kesempatan itu buat semuanya. Dengan cara apa? Kalau cara uang nggak bisa, dengan cara jarul langit. Jarul langitnya seperti apa? Mungkin nggak perlu saya jabarin, teman-teman udah pada lebih pintar daripada saya ya. Perbanyak ibadah, perbanyak hasbunallahi iya, hablum minannasi juga. Jadi kita berbuat baik sama orang. Bahkan kalau misalnya ibadahnya biasa aja standar, tapi kita pernah berbuat baik sama orang yang menurut orang sepele, tapi orang itu Masya Allah ditolongin, ya Allah terima kasih, semoga dia diberikan kemudahan dan kelancaran. Seret langsung ke langit, tiba-tiba kita dikasih rezeki sama Allah gitu. Itu yakin banget karena semua itu aku alamin gitu. Aku bermodalkan cuman senyum manis, senyum bantu tulus ikhlas, Allah kasih rezeki dengan luar biasa banyak banget sama aku gitu. Oke,